didukung bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Rekan-rekan media, bahwa pada kesempatan yang baik ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan merilis perkembangan penanganan perkara, dalam hal ini penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Dan pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di Subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Ya, itulah pernyataan dari Pertamina, dan juga sebelumnya kita mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung. Saya ingin ke Bang Nursi dulu. Bang Nursi, kalau kemudian ini sudah dibuka oleh Kejaksaan Agung dan 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan, dan tadi Bang Nursi bilang malah bisa jadi bertambah lagi. Apakah memang kemudian kita bilang permainan pengaturan harga yang membuat korupsi ini, dugaan korupsi ini, itu hanya di level para pelaku yang sekarang sudah menjadi tersangka dan mungkin akan ada lagi, atau memang ini adalah sesuatu yang merupakan kewajiban korporasi? Mereka hanya menjalankan begitu. Ada dalang di atasnya atau ada dalang yang lebih besar dari mereka? Yang pertama, ngebongkar keterkaitan pihak-pihak swastanya dulu. Pihak-pihak swasta kita bongkar jejaringnya kemana. Yang kedua, tanya orang-orang itu yang ditangkap-tangkepin itu, tanya KPK. Dia sebenarnya menjalankan kepentingan siapa? Kejagung. Yang ditangkap oleh Kejagung itu menjalankan kepentingan siapa? Oh, oke. Itu bisa ditanya dengan baik. Kalau nggak ngaku? Nggak mungkin nggak ngaku. Kecuali memang dia dapat jaminan bahwa pasang badan lah. Saya bongkar kasus ya, singkat saja. Banyak kasus di Indonesia yang terputus karena tersangka tadi melakukan concealing, penyembunyian, sehingga putus mata rantai. Pasang badan saja? Pasang badan. Dan itu saya hitung-hitung dalam beberapa kasus besar, baik di KPK maupun di Kejaksaan, itu saya hitung-hitung ada sekitar 3-4 kasus. Oke. Dan itu semua kasus besar. Kalau kita masuk sekarang ke dalam kasus yang sekarang ini,
orang-orang yang sekarang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung juga melakukan seperti itu, maka tokoh utamanya nggak dapat, dalangnya nggak dapat. Karena dijamin orang tadi. Udah lo nggak usah cerita, urusan keluarga lo gue beresin. Tanggung lah. Tahun. Dan itu saya tahu itu kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat. Dilakukan oleh konglomerat. Ini semacam lingkaran setan yang memang tidak lingkaran bisa diputus. Bagaimana Pak Fuad? Ini Ya, memang setannya lingkaran makin setan. kuat atau bagaimana? Ya memang lingkaran setan, terus terang aja. Jadi memang nanti harus ditebas. Sampai sekarang ini ya, anak-anak muda itu. Makanya banyak kan anak-anak muda kayak yang di Timah segala macam, kan anak-anak muda relatif. Yang ini itu juga kan. beberapa anak muda. Anak muda. Karena mereka udah bilang kok, ya udahlah, nanti kalau ini kita ketangkep misalnya ada apa-apa gitu, urusannya kan nanti kecil aja. Nanti di usut-usut susah-susah begini ya, misalnya kejaksaan susah benar ngusut, nanti di pengadilan kan bisa diatur. Jadi sudah dari awal. Sudah dari awal ini sudah omongan mereka gitu loh. Pasang badan saja, toh Iya, nanti udah. keluar tetap kaya raya begitu. Iya, nanti kan urusannya seperti di pengadilan kan kita juga sudah tahu halnya. Kalau nggak diviralkan ya udah diem. Tapi karena kemarin untungan diviral-viralkan beberapa kasus ya, terus akhirnya dikembalikan lagi hukuman yang berat gitu. Jadi memang itu sudah satu situasi yang kayak gampang. Kedua, ini yang diusut ini saya tidak mendengar dari kejaksaan itu laporan kerugian dari BPK, KPK ataupun dari mana yang untuk mulai kejaksaan. Mudah-mudahan itu bagus juga karena apa? Semakin jauh ke bawah ke anak perusahaan. Kalau dulu di Pertamina mungkin masih diperiksa BPK segala macam. Kalau anak-anak perusahaan kan jauh tuh dari BPK, BPKP segala macam kan. Jadi belum ada laporan dari mereka kan. Nah itu kalau Kejaksaan Agung bisa ngusut sendiri, saya kira saya salut juga gitu loh. Tapi kalau dibilang tadi Bang Nursi, Pak Fuad, bahwa para tersangka ini kemudian kalau di film-film mafia itu omerta gitu kan, sumpah tutup mulut, pasang badan saja, menanggung saja, nggak ketahuan. Jadi setannya akan tidak bisa kita putus lagi. Ya itu bagaimana sebetulnya pemeriksaannya itu nantilah. Kalau di pemeriksaannya kan orang walaupun tutup mulut itu kan ada cerita yang lain, ada bukti yang lain. Misalnya aliran uangnya, dokumentasi yang lain kan bisa membuktikan orang bisa dari berbohong mana. tapi yang lain bisa membongkar. Iya. Bang Ferry kalau melihat ini kita saya minimal jadi terpukul ya. Karena kita melihat pemerintah berusaha untuk mengembangkan BUMN. Kemarin ada launching Danantara. Tapi kalau ini terbukti benar 193,7 triliun korupsi 5 tahun dan yang melakukan eksekusi di lapangan itu baru level para pengurus anak usaha. Ini gimana pengawasannya dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa transparansi di pengadaan BBM yang tadi Bang Nursi bilang itu akan bisa ada. Kalau boleh saya ngomong secara jujur. Harus jujur. Oke. Saya tidak melihat bicara soal Danantara jadinya ini sedikit ya, karena ada masuk di dalam karena masuk dalam Danantara dan kembali dengan transparansi, accountability, ya kan segala macam. Saya sendiri tidak melihat raison d'être, alasan yang kuat untuk adanya Danantara. Maaf aja, kalau saya bersimpangan jalan dengan teman-teman di Dewan Pakar, ya kan. Saya tidak melihat bahwa Danantara bisa sejajar dengan Temasek. Satu, ya kan. Kan baru mulai, Bang. Walaupun baru mulai, saya tidak tahu visi misinya apa, saya tidak tahu bisnis modelnya apa, saya tidak tahu bisnis plan-nya apa. Itu matters a lot. Once you set up an institution, ya kan. Nah, kembali ke masalah Pertamina yang belong to Danantara, ya kan. Nah, salah satu anggota ya. Exactly. Nah, ini nanti bakal bagaimana seandainya di bawah Danantara, kan begitu, ya kan ya. Nah, apakah akan kasus-kasus ini akan timbul lagi? Ya, apakah memang kasus-kasus ini akan bersih? Ya kan, menjadi tidak timbul-timbul lagi, ya kan ya. Nah, saya berharap memang dengan adanya Danantara bahwa kasus serupa ini, ya kan, tidak akan muncul lagi. Sebab apa? Kalau sampai ini muncul lagi, bos, ini istilahnya begini, yang tadinya stand alone company, ya kan, ini sekarang udah dalam satu rumah, ya terkait dengan yang lain, ini rumahnya bisa rubuh, bos. Dia punya penyakit menular yang bisa menular yang lain. Gitu. Nah,
Nah ini bisa gampang terjadi terutama di perbankan, ya kan, yang namanya bank run, ya Resiko kan. sistemik itu. Iya, walaupun bank yang lain itu sehat, ya kan, tapi kalau satu bank itu diras, ya kan, yang lain bisa kena, bos, ya kan. Nah ini multipliernya ya, atau domino efeknya ya. Nah oleh karena itu, seandainya memang Danantara ini benar-benar serius, ya kan, nah hal-hal kayak begini seharusnya tidak boleh terjadi lagi, dan itu tugas berat Danantara. Kalau untuk Pertaminanya sendiri, bagaimana kita bisa meyakini, Bang Ferry, bahwa yang terjadi ini, ya mungkin naif saya mengatakan, tapi menjadi yang terakhir lah. Ini korupsi dahsyat loh, ini hampir 200 triliun loh, 5 tahun loh. Bagaimana? Ya gini ya, ini gimana ya saya ngomongnya ya, ini kan sebetulnya kasus yang dari zaman ke zaman ya terulang terus gitu kan, seolah-olah berganti pemain saja. Iya, seolah-olah udah menambah pemain, waktunya beda. regenerasi pemain, tepatnya regenerasi pemain kalau mau dibilang begitu. Oleh karena itu saya ngeri banget dengan memasukkan kayak gini ya, masuk ke dalam Danantara. Pertanyaan besarnya adalah kalau kita kemudian menyerah kepada setan itu, Pak Fuad, kalau saya bilang lingkaran setan, apakah kita mau mewariskan ini juga kepada anak cucu kita? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.